Tak hanya itu, pemirsa, pemerintah juga diharuskan melakukan inventaris emisi secara berkala dalam menangani isu polusi udara yang sedang dialami saat ini di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Rahma Sofiana, Media Campaign Greenpeace Indonesia. Hari-hari belakangan ini menjadi lebih reaktif gitu ya pemerintah dalam hal ini untuk menanggapi isu polusi udara. Sayangnya dari sekian tahun kami berkampanye soal polusi udara, ada beberapa rekomendasi sebenarnya pada saat itu yang kami sampaikan gitu ya melalui publikasi-publikasi kami. Yang pertama adalah soal polusi udara ini kan ada sumber emisinya, ada sumber pencemarnya gitu ya. Lakukan inventarisasi emisi secara berkala, entah itu setahun sekali, 2 tahun sekali gitu ya. Kemudian dicek gitu ya, apakah si sumber pencemar ini melanggar batas emisi yang diperbolehkan atau batas ambang yang diperbolehkan gitu. Karena kita kalau secara peraturan udah lengkap semua. Kita punya ada baku mutu udara ambien BMUA, kita ada ISPU, ya, ada standar emisi untuk pembangkit, ada standar emisi untuk aktivitas industri. Tapi apakah kemudian pemerintah menjalankan fungsi pengawasan, fungsi evaluasi ketika sumber-sumber ini mengeluarkan polutan atau mengeluarkan emisi di luar batas ambang yang diperbolehkan gitu. Kan begitu pertanyaannya. Nah, justru malah yang kita lihat hari-hari ini solusinya adalah tidak menjawab permasalahan polusi udara dari sumbernya gitu. Kalau tadi sudah disampaikan di awal gitu ya, ada Mas Gofar, kemudian ada Pak Jihadul dan Buya Anwar bilang bahwa solusi yang disampaikan itu tidak menyelesaikan masalah. Saya setuju dan senada dengan mereka gitu bahwa memang nggak tidak serta-merta gitu ya. Kalau kemudian ibu kota pindah, masalah yang di Jakarta terselesaikan gitu ya. Terus kemudian ada subsidi kendaraan listrik. Subsidi kendaraan listrik ini juga menjadi polemik gitu ya. Pertama, sumber elektrifikasinya betul, kita masih menggunakan energi fosil. Kalau kita menggunakan kendaraan listrik hanya memindahkan si emisi aja, tadinya dari asap dari knalpot kendaraan dipindah ke cerobong PLTU gitu. Sebaiknya menurut saya ya, subsidi kendaraan listrik ini sebaiknya dialihkan untuk subsidi transportasi publik massal berbasis listrik gitu. Tentunya dengan roadmap atau peta jalan yang juga beralih ke atau transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan atau energi terbarukan gitu. Tanpa itu sebenarnya masalah fundamental polusi udara tidak akan signifikan berkurang atau tidak akan bisa diselesaikan. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana sebenarnya sistem peringatan dini bisa dibuat gitu ya. Dan dalam hal ini tidak bisa satu kementerian tertentu gitu yang berdiri sendiri. Dalam hal ini mungkin harus bekerja sama gitu ya, lintas kementerian. Ada KLHK yang mengatur standar emisi, standar kualitas udara. Kemudian ada Kemenhub ya di bagian transportasi. Ada Kemenkes justru yang fungsinya justru melakukan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait kesehatan masyarakat gitu.